Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini dalam materi prinsip diet bumil dengan anemia. Tentu kalau kita bicara anemia, semua orang tahu ya anemia itu apa. Tetapi ada yang perlu kita pelajari bersama lagi, mereview lagi apa sih sebenarnya anemia itu. Kemudian anemia itu disebabkan karena apa dan lain itu nanti akan kita pelajari pada materi kali ini. Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb lebih rendah dari batas normal untuk kelompok orang yang bersangkutan. Nah, di sini dikatakan lebih rendah dari batas normal untuk kelompok orang yang bersangkutan. Batas normal setiap kelompok orang itu tentunya berbeda-beda, sehingga kalau kita wanita yang tidak hamil dengan wanita yang hamil, tentu batas normal dari hemoglobin itu berbeda. Kalau tanda-tanda anemi, saya rasa semua sudah tahu ya, ada 4L, lemah, letih, lesu. Kemudian kalau kita lihat konjungtivanya, konjungtiva tampak pucat, kemudian juga wajah tampak pucat. Nah, ini yang saya maksud bahwa masing-masing kelompok orang memiliki batas normal hemoglobin yang berbeda. Di sini ada kriteria dikatakan anemi menurut WHO. Jadi pada wanita dewasa itu dikatakan anemia apabila Hb-nya kurang dari 12 gram per desiliter. Kalau wanita hamil itu kurang dari 11 gram per desiliter. Kalau anak-anak umur 6-14 tahun itu kurang dari 12, dan anak-anak 6 bulan sampai 6 tahun dikatakan anemi jika Hb-nya kurang dari 11 gram per desiliter. Di sini wanita hamil ini lebih rendah daripada wanita dewasa karena biasanya pada kehamilan di trimester awal itu terjadi hemodilusi atau pengenceran darah, sehingga kriteria anemianya pun juga lebih rendah. Dikatakan anemia pada ibu hamil jika Hb-nya kurang dari 11 gram per desiliter. Kemudian kalau seseorang itu sudah dinyatakan anemi berdasarkan batas normalnya, kita menentukan lebih jauh lagi derajat aneminya seberapa. Di sini derajat anemia menurut WHO dikatakan anemia ringan sekali jika Hb-nya 10 gram per desiliter sampai ke batas normal. Tadi batas normalnya adalah 11 pada ibu hamil. Kemudian anemia ringan Hb-nya antara 8 sampai 9,9 gram per desiliter, anemia sedang 6 sampai 7,9, dan dikatakan anemia berat jika Hb-nya kurang dari 6 gram per desiliter. Di sini penyebab anemia ada berbagai macam, nanti silahkan dipelajari. Tentunya anemia penanganannya sesuai dengan penyebabnya. Nah, nanti anemia kategori disebabkan karena faktor apa? Kalau faktor nutrisi, biasanya itu nanti dengan diet yang tepat. Kemudian kalau misalkan anemia disebabkan karena perdarahan atau kehilangan darah, berarti penanganannya harus dengan transfusi dan lain-lain. Nah, nanti yang akan kita pelajari berkaitan dengan nutrisi yang harus diberikan pada ibu hamil dengan anemia. Apakah anemia itu berpengaruh terhadap kehamilan? Tentu ya. Jadi nanti ibu hamil dengan anemia itu akan berdampak pada kehamilan, diantaranya bisa menyebabkan keguguran, partus prematur, dan lain-lain. Selain itu juga nanti
Anemia juga berdampak terhadap hasil konsepsi. Di sini beberapa dampak atau pengaruh anemia kehamilan terhadap hasil konsepsi. Bisa kematian janin atau keguguran, kemudian bisa menyebabkan kematian janin saat dilahirkan, bisa menyebabkan prematur, cacat bawaan atau kelainan kongenital, dan lain-lain. Nah, di sini insiden atau kejadian anemia dalam kehamilan di Indonesia itu yang tertinggi disebabkan karena anemia defisiensi besi atau kekurangan zat besi. Nah, di sini tentu nanti akan kita pelajari kalau defisiensi zat besi tentu dietnya harus tinggi zat besi. Apabila ibu hamil tersebut mengalami anemia, maka dietnya yang pertama harus asupan nutrisi yang baik sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk kebutuhannya berapa? Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas kebutuhan ibu hamil, nah itu disesuaikan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bahan makanan yang dikonsumsi harus mengandung zat besi dan protein yang cukup. Nah, di sini tugasnya adalah kalian mencari contoh sumber bahan makanan yang mengandung tinggi zat besi. Kemudian, diet yang ketiga yaitu konsumsi sayuran hijau yang mengandung vitamin dan mineral. Di sini silakan kalian mencari contoh sumber makanan atau sayuran hijau yang banyak mengandung vitamin dan mineral. Kemudian diet yang keempat, makanan yang mengandung kaya vitamin E. Silakan dicari contoh sumber makanannya. Sumber bahan makanan yang banyak mengandung vitamin E. Serta di sini ibu hamil dengan anemia diharapkan menghindari beberapa minuman atau obat-obatan yang dapat menyebabkan penurunan daya serap terhadap Fe. Nah, di sini Fe yang dimakan atau dikonsumsi itu di dalam tubuh akan diserap. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penyerapan zat besi yang dikonsumsi oleh seseorang. Di sini salah satunya adalah faktor makanan. Tugas berikutnya yaitu pada faktor makanan ini ada makanan yang dapat memacu penyerapan zat besi. Silakan dicari contoh sumber bahan makanannya yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Kemudian tugas berikutnya adalah mencari contoh bahan makanan yang apabila dikonsumsi dia dapat menghambat penyerapan zat besi. Alhamdulillah untuk materi anemia diet pada ibu hamil dengan anemia sudah saya sampaikan. Selanjutnya silakan dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.